Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan kami kembali datang ke tempat ini dan kami ingin menikmati beberapa serial Tuhan khotbah sebelum kami mencapai Jumat Agung, biarlah perkataan-perkataan Kristus di atas kayu salib ini Tuhan, kami boleh mengerti, lebih mengerti dan lebih mengerti, sehingga kami boleh mencontoh, meneladani kehidupan Kristus. Sekalipun Kristus sudah ada di atas kayu salib, tapi dia tetap berkarya. Dia tetap mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Sekalipun di ujung kehidupannya, Kristus tetap menjadi teladan. Kristus tetap menjadi role model. Kristus tetap menjadi peraga-peraga rohani yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Oleh karena itu Bapa, biarlah hari ini berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan, bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya. Semuanya baik-baik, semuanya sehat, semuanya dahsyat luar biasa. Dan hari ini kita sudah sampai pada serial yang ketiga. Sebelum Jumat Agung kita akan menyelesaikan. Minggu depan kita akan melihat dua perkataan sekaligus, yaitu perkataan Kristus di atas kayu salib yang keempat dan yang kelima. Nanti pas Jumat Agung kita akan melihat perkataan keenam dan ketujuh, dan ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Oleh karena itu biarlah hari ini saya ingin mengambil satu perkataan yang ketiga, yaitu Yesus katakan di atas kayu salib, "Ibu, inilah anakmu." Terus dikatakan lagi apa? "Anak, inilah ibumu." Oleh karena itu mari kita buka Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Injil Yohanes ayat yang ke-19 ayat pasal 19 ayat 25 sampai 27. Ya, dua ayat. Yuk, kalau sudah ketemu, saya dengan penuh kasih saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25 sampai 27 saja. Demikian firman Tuhan. Saya baca ayat 25, Bapak Ibu Saudara baca ayat 26, dan terakhir saya baca kita baca bersama-sama ayat 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26 silakan dibaca Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Jadi pertama dikatakan apa? Ibu, inilah anakmu. Ayat 27. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, bahwa tiap Injil mempunyai kelebihan di dalam penulisan tertentu. Injil Matius ditulis dengan kelebihan masing-masing. Markus, Yohanes, Lukas menulis dengan gaya bahasa yang berbeda. Dan kadang-kadang kita berpikir, kenapa kadang-kadang tidak match? Itu bukan tidak match, karena mereka menulisnya pada saat-saat yang mungkin berbeda. Sama-sama di atas kayu salib, sama-sama melihat, tetapi penulisannya berbeda. Tetapi khusus untuk kitab Yohanes ini atau Injil Yohanes ini, kenapa hanya Yohanes yang menulis? Karena yang saat itu ada bersama dengan Kristus dan Maria hanya Yohanes saja. Murid-murid yang lain tidak ada. Entah itu Petrus kah,
Entah itu Paulus kah, siapapun tidak ada. Yang ada hanya dua, Yohanes dan ibunya, ketika dia ada di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiap Injil juga mencatat terpisah. Dan mungkin kadang-kadang ada yang tidak ada, tetapi ada yang ada. Mengapa ini bisa terjadi? Karena yang tadi saya sebutkan. Karena memang setiap Injil ditulis masing-masing berbeda. Bukan karena berbeda, mereka mungkin saling paradoks, saling berlawanan, tetapi tetap ujungnya tetap pada satu tujuan. Terus kita ingin teruskan ya. Terus kenapa saudara? Yang terakhir kita ingin melihat, ibunya ada. Kemana bapaknya? Di mana Yusuf? Yusuf ada nggak? Tidak ada. Kemana Yusuf? Yusuf sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Yusuf saat itu orang tua daripada Yesus sudah meninggal. Nanti saya kasih lihat ada beberapa yang menyatakan bahwa Yusuf itu sudah tidak ada. Nah, tetapi yang kita ingin soroti dan kita ingin fokus adalah ibu, inilah anakmu, inilah ibumu, kata Yesus kepada orang banyak, inilah ibumu. Kenapa Yesus sampai mengatakan hal demikian? Sedangkan dia saat itu sedang saat kritis di atas kayu salib, sempet-sempetnya Kristus melihat ibunya. Kristus itu sudah kepayahan. Yesus itu sudah kehabisan darah. Yesus itu sudah ditekan, sudah hancur semua. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang kehabisan darah, saya yakin dan percaya kita antara sadar dan tidak sadar. Ya Pak ya, kita mungkin antara keleyong-keleyong sadar dan tidak sadar. Nah saat itu Kristus sedang mungkin, tapi dia masih bisa lihat fokus. Ibunya ada, Marianya ada. Dan Maria ini ada beberapa. Maria Magdalena, ya di sini ada Oma Magdalena, ada haleluya. Umurnya sudah 88 atau 89? 89 sama seperti Om Animande, Bapak rohani saya terkasih. Nah, saudara yang terkasih, bayangkan ibunya ada di situ. Dan ibu Yesus ini bukan ibu yang sembarangan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara masih punya ibu? Yang nggak punya ibu, nggak apa-apa. Yang masih punya ibu ada anak-anak muda? Sering menyatakan bahwa ibumu luar biasa? Halo? Ini ibu yang luar biasa. Dia berani datang ke sana. Bayangkan, ketika Yesus Kristus lahir, ditolak. Dia tidak punya tempat untuk lahir. Dan ketika matinya pun ditolak. Matinya pun penuh dengan penderitaan. Bayangkan saudara, kalau saudara mempunyai anak, ini ibu-ibu di sini. Ada ibu Deborah, ada ibu Poni, ada ibu Ani, ya kan, semuanya ni, ya kan. Ada ibu Sieni, ni lagi. Semuanya rata-rata ni. Kalau kita melihat, ibu itu adalah sosok yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat saudara, ternyata mengikut Kristus. Bayangkan, itu ibunya Kristus. Kalau kita bayangkan gereja hari-hari ini, mengikut Yesus harus sukses, mengikut Yesus harus kaya, mengikut Yesus tidak boleh sakit, mengikut Yesus harus jadi Superman. Teman saya ada namanya Supirman, bukan Superman. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat di sini, ikut Kristus itu tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi ikut Kristus itu bisa sakit, ikut Kristus itu bisa miskin, ikut Kristus itu bisa kaya, bisa sehat. Itu dua yang saling berparadoks. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir ketika kita mengiring Yesus. Kita sudah tahu bahwa mengikut Yesus bukan hanya suka, tetapi juga duka. Bukan hanya sehat, tetapi juga sakit. Bukan hanya miskin, tetapi juga kaya. Yang percaya katakan amin. Ini adalah teologi yang benar, bukan teologi kemakmuran yang apa-apa semuanya serba gampang, serba instan, serba dahsyat. Oleh karena itu ayat 25 yuk kita lihat kembali apa yang dikatakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Kita mau bicara dulu tentang dekat salib. Saudara yang terkasih, Yohanes itu mempunyai status sosial yang baik. Dia berpendidikan,
Dia orang berada, cukup kaya. Oleh karena itu, kenapa Yohanes ada di situ? Memang Tuhan sudah pimpin Yohanes harus ada di situ. Nanti kita lihat rentetan ceritanya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat Yohanes dekat dengan salib, dan dia hatinya ada di dalam salib. Yang percaya katakan amin. Sedangkan ada dua lagi yang menjadi penonton. Siapa yang menjadi penonton lagi? Tentara. Tentara dekat dengan salib. Apakah tentara ini hatinya ada di dalam salib? Malah tentara mengolok-olok. Itulah yang terjadi dengan kita semua. Dekat dengan salib. Bapak ibu saudara dekat dengan salib? Halo? Agak jauh ya kalau dari sini. Tapi di dalam kehidupan saudara dekat dengan salib. Datang ke gereja dekat dengan salib. Ada amin. Tapi belum tentu hidup kita ada di dalam salib. Itu Bapak ibu saudara. Yang kedua, yang ketiga, ada orang banyak. Jadi ada tentara, ada orang banyak, ada murid Yesus, ada ibunya, dan ada orang banyak. Orang banyak ini siapa saudara? Rakyat pada rakyat mau tahu akhir cerita Yesus bagaimana. Nah, kalau kita kan ngelihat orang tabrakan, kita lihat yuk orangnya mati apa enggak ya? Ya enggak? Kalau kita mau melihat mungkin ada orang yang meninggal, petinggi kita meninggal gitu ya, entah presiden, entah menteri, kita pengen tahu akhir cerita dia meninggal seperti apa sih? Ya kan? Banyak yang kita ingin tahu. Nah, ini orang-orang yang ada di seputar salib, tetapi mereka itu tidak benar-benar ada di dalam salib. Mereka hanya sebagai partisipasi salib. Banyak orang ke gereja juga mengalami hal yang seperti demikian. Dekat dengan salib, tapi belum tentu hidupnya ada di dalam salib. Yang percaya katakan amin. Bahkan kadang-kadang kalau preman-preman, ya Pak, Bu, dia pasang salib segede-gede, gak jadi pakai kalungnya kalung salib. Pakai pegang tasbih, kalau di Muslim tasbih, kalau di Kristen juga ada, itu ada salibnya tuh. Kalau mafia Itali, mafia apa tuh namanya, Inggris, Itali segala macam, itu kalau mau ngebunuh orang, itu dia mesti pegang salib. Kemarin saya nonton ada satu film, wah luar biasa, pegang salib di tangan kanan, tangan kiri nancepin, jep, haleluya. Dekat dengan salib, tapi tidak ada di dalam salib. Tapi tidak ada sedikit pun hati mereka tersentuh dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun dari antara mereka, apalagi tentara yang mengolok-olok, orang-orang banyak di sekitar yang benar-benar serius dekat dengan salib dan ada hatinya di dalam salib. Itu hanya dua orang. Siapa? Maria atau ibunya Yesus dan Yohanes. Tragis ya. Semuanya orang Kristen. Samalah seperti kita. Mungkin di gereja ada yang 100 orang, 1000 orang yang dekat dengan Kristus. Kita nggak tahu. Mungkin hanya beberapa dekat dengan salib, tapi jauh dari Tuhan. Ada haleluya. Jangan jadi jemaat yang seperti demikian ya. Alangkah indahnya. Saya mau katakan situasi ini, situasi yang sangat memprihatinkan. Situasi di atas kayu salib itu sangat memprihatinkan. Tetapi saya mau katakan alangkah indahnya. Yang percaya katakan amin. Ngerti maksud saya? Nyaho maksud saya, ngerti? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam situasi yang memprihatinkan, mungkin belum bekerja, mungkin hari ini kehilangan orang yang terkasih, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit penyakit yang belum bisa disembuhkan. Keadaan itu memprihatinkan, tetapi alangkah indahnya kalau kita dekat dengan salib dan kita hidup di dalam salib. Yang percaya katakan amin. Jangan kita pernah kecewa kepada Kristus dan mengatakan, wah kok ini seperti ini, hidup kekristenan seperti ini. Kenapa? Bukan kenapa dan tidak perlu dijawab. Karena itulah pimpinan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang satu akan berbeda mengalami pergumulan, yang satu juga akan mengalami berbeda pergumulan. Masing-masing orang ada. Tetapi keadaan yang memprihatinkan, kita semua pasti sama. Kita semua pernah ada di dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Yang percaya katakan amin.
Semua manusia pernah. Saya pernah, semua pernah. Dalam kondisi yang memprihatinkan. Dan kondisi yang memprihatinkan itu bukan hanya satu kali. Berulang. Kadang-kadang datang setahun sekali. Yang percaya katakan kadang-kadang keadaan yang memprihatinkan itu 2 tahun sekali. Kadang-kadang 5 tahun sekali. Kadang-kadang sebulan sekali. Ada haleluya. Tapi kita mau katakan bersama-sama, ku kan berdiri, amin saudara, di tengah badai, apa? Dengan kekuatan, siapa saudara? Yang kau berikan, kata-katanya mantap ya. Sampai kapan? Waduh. Itu yang seharusnya kita miliki dalam kehidupan kekristenan kita. Badai, tantangan, rintangan. Jangan kena angin sepoi-sepoi sedikit langsung gelebuk jatuh. Ya kan? Belum kena badai baru kena angin sepoi-sepoi udah ngantuk jatuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan dengan peristiwa Kristus di atas kayu salib, dengan perkataan Kristus yang ketiga. Ibu, inilah anakmu. Kira-kira kenapa sih Kristus sampai bilang begitu? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kira-kira orang-orang sekeliling itu tahu nggak bahwa Maria itu adalah ibunya Kristus, ibunya Yesus? Rata-rata tahu. Wah, ini keluarganya, ini pasti ibunya Kristus. Karena kenapa? Nangisnya paling ya, sekarang gini, ibu-ibu di sini sedih nggak kalau melihat suatu saat anaknya meninggal? Walaupun anaknya bandel, suka ngelawan, ya kan? Tapi sedih nggak kalau anak kita meninggal, ibu-ibu? Nangis nggak kira-kira? Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, anak yang bandel aja kita tangisin begitu rupa. Anak yang tidak mengenal Tuhan aja kadang-kadang ketika dia meninggal mati, kita tangisi sedemikian rupa. Apalagi Kristus. Bagaimana perasaan seorang Maria, ibunya Kristus, yang anaknya dari kecil sampai besar tidak pernah berbuat dosa, dia tidak pernah berbuat salah, dia begitu santun terhadap ibunya, saudara. Yesus Kristus itu tidak pernah melawan ibunya. Yang percaya katakan amin. Anak-anak yang nggak pernah melawan ibunya katakan amon. Betapa hancur dan sedihnya hati seorang ibu yang namanya Maria. Ibu, inilah anakmu, ini anakmu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, perkataan ini adalah perkataan yang merupakan tanggung jawab Yesus Kristus. Nah inilah baru masuk ke konten yang sesungguhnya. Kenapa sampai Yesus Kristus katakan demikian? Ibu, ini anakmu. Dia ingin memproklamirkan kepada sekelilingnya dan mengingatkan bahwa dia adalah ibunya. Kenapa dia ingatkan seperti itu, saudara? Kenapa dia mau ingatkan seperti itu? Karena dia punya kasih yang luar biasa. Yesus Kristus ingin mengingatkan bahwa dia mewariskan sesuatu yang tidak tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Apa yang Yesus Kristus wariskan kepada ibunya? Teladan. Apa yang dia wariskan terhadap ibunya? Apa? Imannya. Apa yang dia wariskan kepada ibunya? Salib keselamatan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sempat berpikir, apa sih kadang-kadang kita berpikir Yesus begitu bertanggung jawab terhadap ibunya. Saya mau tanya, saat itu ibunya sudah tua belum? Kalau anaknya aja umur 33, ibunya umur berapa kira-kira? Paling enggak 50, 60. Joe aja umur 27, jalan 28. Saya aja sudah 54. Mungkin umur 60-an lebih dikit lah kan? Ya, seperti siapa di sini? Pak Yono ya? Pak Yono, Bu Elina ya. Bu Lena belum 60 ya. Oh, Bapak 60-an. Nah, umur-umur segitulah ya kurang lebih. Jadi ibunya ini sudah lumayan tua, udah tidak bekerja, dan ibunya ini seorang janda. Yusuf sudah mati. Berarti ibunya ini benar-benar ketika dia kehilangan Yesus Kristus, dia kehilangan segala-galanya yang merupakan anak tunggal.
Kita bisa bayangkan kalau kita anaknya ada 3, ada 5. Tekot, anak ayam mati 1. Masih ada 4. Mati 1 lagi masih ada 3. Lah kalau anak satu-satunya mati, kira-kira gimana saudara? Anaknya baik, anaknya dihormati orang, anaknya luar biasa, mati. Yang kita bisa bayangkan begitu luar biasa. Dan ini sebenarnya tanggung jawab Kristus yang luar biasa. Ibu, ini anakmu. Apa itu artinya saudara? Artinya ada yang akan mengurus ibunya. Itu maksud Kristus di atas kayu salib. Bayangkan, dia sedang dalam keadaan kritis, tapi dia masih bertanggung jawab. Dia dalam keadaan sudah tapi dia masih bertanggung jawab. Ada haleluya. Yang Yesus Kristus wariskan bukan harta. Yang Yesus Kristus wariskan bukan tanah. Yang Yesus Kristus wariskan apa saudara? Teladannya, imannya. Sehingga nanti ibunya ini akan dirawat. Sama siapa? Nanti kita cerita the next lagi. Itu tujuannya Kristus berteriak di atas kayu salib. Ibu, ini anakmu. Dia ingin menyatakan dan ingin memberitahukan, ibu, ini anakmu. Memproklamirkan ke semua orang bahwa dia bertanggung jawab sampai pada akhirnya. Ada haleluya saudara. Kita kadang-kadang berpikir ya. Dulu saya berpikir begini. Tapi setelah baca Kristus di atas kayu salib, mungkin saya agak berubah. Berubahnya tuh begini. Mungkin saya memang gak punya apa-apa, tapi mungkin ada yang saya mau wariskan kepada anak-anak saya. Tapi setelah saya baca berkali-kali Kristus, wah, saya kayaknya berubah pikiran. Tadinya saya mau misalnya gitu ya, bikin apa sih namanya itu, notaris ya kan, ahli waris 25 kan, jadi 4 kan, beserta dengan istri saya. Kalau saya mati duluan, istri saya masih mendapatkan 25%, yang lain anak-anak 25%. Tapi semenjak saya melihat ini dan sering kali saya baca Alkitab, itu kayaknya mau mirip-mirip dari orang-orang di luar yang mendonasikan 90% dari hartanya untuk yayasan yatim piatu segala macam. 10% baru bagi 4. Ada haleluya. 10% bagi 4 berapa? 2,5%. Cukup kan? Yang tadinya 25% jadi 2,5%. Misalnya hartanya gitu ya 100 juta, yang tadinya dapat 25 juta jadi 2,5 juta. Ada haleluya? Amin. Kenapa diperlakukan seperti itu? Karena kadang-kadang orang yang dikasih harta banyak bukan makin benar. Kalau orang itu tidak bisa bekerja, orang itu maunya mangan ismangan merono makan turu. Habis makan tidur, makan bangun tidur, itu nggak mau kerja, dikasih harta sehebat apapun, harta itu akan habis, bablas. Tapi bagi orang-orang anak-anak yang mau bekerja, dia tidak pernah mempedulikan harta warisan. Ada haleluya? Nggak pernah dia pedulikan harta warisan berapa, karena dia bisa mencari sendiri. Dan kalaupun itu dapat hanya sebagai tambahan, bahkan kalau perlu didonasikan. Saudara yang terkasih, Kristus tidak mewariskan apa-apa. Waktu Kristus di atas kayu salib, dia nggak pernah bilang begini, ibu, ini anakmu. Terus nggak lama kemudian, ibu, nanti ibu tanya sama Matius, tanah di sebelah sana nanti engkau urus. Kau tanya sama si Yudas, ada berapa banyak duitku di deposito? Enggak. Yesus tidak pernah begitu. Dia bilang, dia lahir pun dia tidak punya tempat. Mati pun dia ditolak. Mati pun dia dihajar. Dia sesah. Dia dihukum, dia melakukan tidak adil. Dan inilah yang menjadikan Kristus sebagai juru selamat kita. Manusia yang berdosa. Itulah Kristus yang kita sembah. Kristus yang dahsyat, heran dan ajaib, yang tidak ada bandingannya. Yuk kita lanjutkan. Dia berteriak, ibu, ini anakmu. Coba kita lihat Matius 12 ayat 48 sampai 50. Apa ini yang Yesus
katakan. Kenapa sampai dia ngomong seperti itu ya? Supaya kita mengerti. Luar biasa. Dulu mungkin kita hanya anggap apa sih itu ibu ini anakmu, kayak anak cengeng gitu kan. Tapi tidak, saudara. Matius 12 ayat 48 sampai 50. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Nah, dia bilang apa itu, saudara? Apa? Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Terus ayat 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku, ya kan? Dan saudara-saudaraku. Ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apa kata-kata Yesus ini? Dia ingin memberitahukan kepada kita semua. Dan saat itu dia ingin memberitahukan bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan, yang selalu melakukan kehendak Tuhan, itu adalah saudaranya Yesus. Itu adalah ibunya Yesus, itu adalah ayahnya Yesus, itu adalah saudara-saudara seimannya Yesus. Yang percaya katakan amin, saudara. Kan ada lagu pujian tuh apa? Kau sahabatku, kau saudaraku, apa? Tiada yang dapat memisahkan kita. Dompet kita bersaudara nggak? Deposito kita bersaudara? Tidak. Hanya saudara-saudaraan. Saudara palsu. Tapi Kristus menginginkan. Kenapa dia katakan demikian? Ibu, ini anakmu. Karena dia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah sendiri. Dia, ibunya akan beserta dengan orang-orang yang sekehendak dengan Allah. Saudara-saudara seiman. Oh, orang-orang yang ada seiman. Kalau sekarang seiman di dalam gereja. Jadi dikala ibunya kehilangan Yesus, maka saudara-saudaranya yang akan membantu. Itu, saudara. Jadi kita jelas bahwa gereja itu dibentuk untuk saling membantu, saling mensupport, saling memenuhi, saling kalau ada orang yang sedang down, mentalnya sedang sakit, sedang tidak berpengharapan, kita lah menghibur. Jangan kita bilang begini, kamu sih nggak pernah ke gereja, makanya kamu dikutuk Tuhan, kan begitu kan? Jangan. Justru kita mesti rangkul dia, kita mesti belas kasihan terhadap dia. Aduh, ayo, kenapa engkau ada apa? Ya kan? Itulah saudara seiman, saudara. Makanya tidak heran Yesus itu menyerahkan ibunya ini kepada Yohanes. Karena Yesus tahu dialah saudara seimannya Yesus. Yohanes berpendidikan, Yohanes hidup benar, Yohanes melakukan kehendak Allah, Yohanes juga murid Kristus yang sejati. Dan yang terakhir, Yohanes ada bersama-sama di kayu salib. Itu tandanya Yohanes adalah murid yang paling setia. Petrus tidak dapat kesempatan yang sama, Matius tidak dapat kesempatan yang sama, Lukas, Rasul Paulus, bahkan si Yudas tidak pernah mendapatkan kesempatan yang seperti ini, yang luar biasa. Saudara yang terkasih, saya kadang-kadang berpikir begini, ini kesempatan yang didapatkan Yohanes sungguh luar biasa, anugerah yang dahsyat. Kenapa saya katakan demikian? Yohanes dilimpahi ibunya Yesus untuk dirawat. Dia kan katakan kan terakhir di ayat yang terakhir tadi dikatakan ini ibumu. Jadi dia berkatakan kepada murid-muridnya. Nanti Bapak Ibu Saudara baca yang tadi itu, yang Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 dikatakannya ayat 27, ini ibumu kepada muridmu. Jadi dianggap Yesus, ibunya Yesus atau Maria itu adalah ibu dari semua murid. Dan murid yang paling dia tunjuk adalah saat itu yang hadir adalah Yohanes. Dia titip itu, makanya di atas kayu salib dia bilang, ibu, ini anakmu. Dia sambung lagi yang terakhir kepada murid-muridnya, ini ibumu. Dia titip. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak gampang. Tidak setiap orang diberikan kesempatan. Contoh,
Bapak Ibu Saudara mungkin bilang begini, mungkin kalau suatu saat kita dititipi ada seorang anak yatim piatu dari saudara kita yang bapaknya sudah meninggal entah kecelakaan entah sakit, yang ibunya sudah meninggal entah kecelakaan entah sakit, kita langsung secara refleks sering bilang, nggak mau, anak saya aja sudah ada kok, kecuali nggak punya anak. Anak saya sudah ada loh, 1, 2, atau 3, ngapain ada titipan lagi 1? Tapi kalau kita mau pikir-pikir, itu adalah anugerah yang besar buat kita bisa melakukan seperti kehendak Kristus. Ada haleluya. Itu kehendak dan itu tidak main-main. Ketika Tuhan sudah memilih kita, itu anugerah yang besar. Saya kemarin sempat bergumul keras sama Tuhan, sempat menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ingin Tuhan, Tuhan, pada masa tua saya pelayanan ini bisa bertumbuh, berkembang, bukan hanya secara kualitas. Kalau kualitas saya udah yakin, kualitas kita pasti kualitas yang bagus. Karena dengan pengajaran yang bertahun-tahun, puluhan tahun saya mengajar seperti ini, tidak pernah mengajar uang, tidak pernah mengajar hidup berkelimpahan, tidak pernah mengajar sakit sembuh. Tapi saya yakin, Tuhan, Kau tolong. Kiranya Tuhan, Kau juga mau mengembangkan ini. Tapi kalau tidak Tuhan, mungkin saya akan pensiun, mungkin saya akan retired. Udahlah, saya mau hidup santai, saya mau melayani. Saya pasti akan dipakai juga di gereja-gereja lain, mungkin GRI dan yang lainnya, saudara. Gampang. Tapi ketika saya bergumul seperti itu, Tuhan langsung bilang begini, Kurniawan, jemaatmu ini adalah anugerah besar yang Tuhan berikan kepadamu. Memang ada penderitaan, memang ada sesahan, memang ada aniaya, memang ada gosip, memang ada kecurigaan. Tetapi itulah anugerah yang besar yang Tuhan berikan buat saya. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang saya juga berpikir begini. Dulu saya sempat berpikir begini, Tuhan, terima kasih Tuhan, saya tidak seperti pendeta yang ditembak waktu saat berkhotbah. Benar nggak? Kita mengucap syukur kan, pendeta salah. Setelah saya belajar lebih dalam, justru itu kesempatan besar untuk mati di mimbar. Jeger, langsung masuk surga. Kadang-kadang kita bilang, aduh puji syukur, STT saya, dulu ada STT namanya STT Teologia Setia apa Dulos ya Pak ya, yang orang-orangnya pada dibakarin tuh, dosennya dibakarin. Orang-orang bilang, puji Tuhan. Saya dengar tuh berapa kesaksian di gereja, puji Tuhan, sekolah teologi kita aman, puji Tuhan. Lah, boloon. Salah. Justru ketika dia dalam keadaan begitu, dibakar oleh karena kebenaran, kesempatan yang gak pernah ada, kesempatan yang langka, saudara. Justru setelah saya mengenal lagi Kristus lebih dalam lagi, saya bilang, aduh Tuhan, kenapa gak saya? Kenapa dia Tuhan? Semalam pun saya sempat berpikir, aduh kenapa gak saya Tuhan? Enak kan Tuhan, jegrek mati. Lah sekarang saya masih berjuang, belum dipanggil-panggil tuh Tuhan. Kematian itu saudara yang sering kali kita, Tuhan kenapa ya saya kok Tuhan, puji Tuhan, saya lolos Tuhan, saya lolos dari segala macam ini. Seharusnya tidak begitu. Puji Tuhan kalau kita mati karena kebenaran, jangan mati jangan mati misalnya, mohon maaf, seperti kemarin kejadian di apa tuh namanya, di Pelumpang Pertamina kan. Jangan bilang puji Tuhan saya mati kebakar gitu kan, ayamnya Pak Yono jadi ayam panggang. Ya enggak, itu mati karena kesalahan, bukan mati karena kebenaran. Itu kita lari juga nggak ada masalah, kita lari kan, karena bukan karena mati karena kebenaran, mati karena kesalahan, mati konyol. Tapi kematian seperti ini saudara, orang pada bilang, salah kamu Yohanes, kamu ada di situ ngapain? Rugi-rugiin kamu, udah kamu nanti bisa dibunuh, udah nanti kamu harus nanggung si ibunya Yesus, sang janda itu menghidupi dia seumur hidup. Pikir yang lain. Jangan sampai kita berpikir seperti demikian. Ada amin? Jemaat Aberta harus berpikir, bukan berpikir seperti manusia berpikir, tapi seperti Tuhan berpikir. Yang percaya katakan amin. Kalau ada anak yatim, yatim piatu yang perlu, atau mungkin orang tuanya udah gak sanggup, ambil saudara. Itu kesempatan kita untuk berbuat yang baik. Anugerah Tuhan yang tidak akan pernah ditawarkan kedua kali. It is only satu kali. Saya sering kali melihat, cuman sekali. Sekali lewat, sekali.
Sekali lewat, sekali. Nggak pernah akan bolak-balik gitu. Jadi juga jangan berpikir begini, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kita misalnya ya sakit, ya mungkin udah di ujung jalan gitu ya. Seperti ada seorang bos kemarin dulu diskusi sama saya. Pak, katanya, Bapak kan pendeta ya. Ya, saya kemarin tuh Pak, umurnya masih muda, umurnya masih 52 tahun. Iya 51 atau 52 tahun. Saya udah hampir mati Pak, katanya. Pembuluh darahnya kacau balau. Dia udah operasi di Singapura segala macam. Saya baru tahu loh Pak. Ternyata kematian itu tipis ya Pak ya sama kehidupan. Ya saya bilang memang begitu Pak. Untung aja saya itu dokter tidak meleset. Tapi saya mesti kebalik. Untung kalau dokter itu kalau meleset mati nggak? Langsung kita pulang ke rumah Bapak di surga. Tiketnya tol free. Ada haleluya? Coba kalau nggak kita sakit, sakit sementara ini, ya kan? Akhirnya mati juga. Itu kan enak, jegrek kena serangan, blubuk, pulang. Ada haleluya? Kita harus selalu berpikir, jangan menurut manusia berpikir, tetapi menurut Kristus berpikir. Ada amin? Siap dipanggil Tuhan? Langsung diam. Waduh, walaupun lagunya pujian Pantekosta kan mengatakan demikian kan. Hatiku rindu mau ke sanalah, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Waduh, kemarin waktu saya melayat, karena saya buru-buru kan, karena udah hari terakhir itu. Saya mau ke Ketapang sudah tidak keburu karena jenazahnya harus dibawa ke Keramat untuk penghormatan terakhir. Hari Seninnya karena saya harus pergi ke luar kota, Seninnya itu baru pemakaman dan saya nggak bisa hadir. Makanya saya kalang kabut, mesti buru-buru, mesti makan dulu, langsung ke sana. Akhirnya keburu juga di Keramat. Wah, saya lihat lagu-lagunya luar biasa, lagu-lagu sorga semua. Saya di sana bilang hadirat Allah sangat memberkati. Kesempatan itu juga nggak datang sering-sering. Saya merasa aduh luar biasa, bisa ada di bisa ada di jenazahnya Om Hani Mande, sang pemimpin besar, sang pahlawan iman sejati. Dan kebetulan saya juga dinikahkan sama Ibu Gembala di sana, dan saya berapa tahun di sana menjadi anak rohaninya beliau, banyak belajar PA yang selalu saya ikutin, luar biasa. Dan saya bisa melihat begitu berharga kematian orang yang benar di mata Tuhan. Ada amin saudara? Hadiratnya luar biasa. Sampai saya bilang sama Marvel, nanti suatu saat Papi juga akan ada di peti seperti itu ya. Marvel, Joe Ferry harus kuat, harus siap untuk tongkat estafet berikutnya. Dan kita nggak pernah tahu apakah masih sebulan lagi, 2 bulan lagi kita hidup, ataukah masih setahun lagi, 2 tahun lagi kita hidup. Manusia hidup tidak bisa ditentukan. Saya sehat segar seperti ini, bisa mati nggak? Saudara senang ya saya mati? Kok bisa mati? Bisa mati nggak? Bisa. Kemarin habis capek-capek saya ke daerah Banten tuh ya, hari Minggu habis sudah selesai Om Mande ke Banten. Pas saya pulang saya mesti ada meeting lagi malamnya saudara. Tiba-tiba saya mau beli buah. Waduh, waktu saya beli buah, saya tuh tiba-tiba kayak orang tuh saya ingat saudara, udah begini nih, udah melayang, udah mau jatuh, sampai saya duduk dulu kan, duduk dulu dah, bentar. Terus saya ingat beberapa video YouTube, waduh, banyak hamba Tuhan matinya langsung gelepak gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau sampai mati di tukang buah kurang etis nih Tuhan. Kalau mati di gereja lebih mantap. Tolong perpanjang lagi sedikit lah supaya bisa matinya waktu pelayanan, kayaknya lebih indah. Beberapa teman saya matinya lagi baca Alkitab meninggalnya. Wah, luar biasa. Soal Alkitab mati pagi-pagi gitu ya. Ada Pak Iwana juga namanya. Luar biasa. Nah, saudara yang terkasih, Roma pasal 13 ayat 8 itu juga dikatakan bahwa Yohanes terima apa yang Petrus tidak pernah terima. Seperti tadi saya bilang, mungkin kita bisa menerima apa yang kita tidak bisa terima, yang orang lain tidak bisa terima.
Dan itulah satu-satunya, dan kita harus bersyukur kalau kita dipercaya untuk dapat melayani Tuhan dalam bidang apapun. Gak harus jadi pendeta, saudara. Dan selama kita hidup, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Justru kita mesti menghitung berkat Tuhan, bukan berkat jasmani. Kita menghitung kebaikan Tuhan, kita menghitung tentang keselamatan yang gak bisa kita balas. Saya selalu menghitung seperti itu. Saya nggak pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan, ya kan? Sampai kapanpun, sampai gereja ini bisa mandiri. Saya sampai hari ini nggak pernah terima PK, tidak pernah terima gaji 1 sen pun dari gereja. Dan saya memang memproklamirkan itu sampai gereja ini benar-benar bisa mandiri. Mungkin nanti ada cabang di tempat lain, di sana, di sini, sampai benar-benar bisa mandiri. Ya kalau saya diberikan, puji Tuhan. Kalau tidak pun, itulah harta yang saya sedang persiapkan untuk saya bisa menikmati di kerajaan yang kekal. Ada haleluya. Kita harus berpikir seperti itu, saudara. Dan inilah yang kalau kita semua dianggap sebagai sahabat Kristus, jangan pernah anggap hina salib. Kelihatan salib emang menghina. Menghina Kristus. Kristus seakan-akan dihina di atas kayu salib. Ya apa ya? Masa Tuhan kita mati? Dihina, tetapi di atas salib, di dalam salib itu banyak kuasa dan mujizat Tuhan yang akan Dia berikan kepada kita. Ada haleluya. Ibu, inilah anakmu, ini ibumu. Saudara yang terkasih, yang terakhir, Yesus tidak mewariskan apa-apa seperti tadi yang saya bilang. Dia hanya mewariskan segala sesuatu yang terbaik. Tanggung jawab Dia berikan kepada Yohanes, dan di ujungnya Tuhan mau Yohanes dan Maria membangun jemaat-jemaat yang cinta akan Kristus. Saya proklamirkan hari ini, ayo kita bersama-sama. Kita nggak usah lihat apapun di dalam gereja kita, tapi yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa membangun iman kita untuk kita bisa mencintai Yesus yang sesungguhnya. Ada amin, saudara? Ayo kita bersama-sama PA, doa, dan yang lain-lain. Ayo di sisa waktu umur kita yang mungkin sudah tidak lama lagi. Anak muda juga belum tentu berarti akan menjadi terus-terusan hidup. No. Ayo kita bersama-sama membangun iman, membangun kepercayaan kita, membangun cinta kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar punya jemaat GBI Aberta yang benar-benar cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lagu Omande yang terakhir yang saya dengar dan dia sangat sukai. Hanya Yesus. Saya kalau udah Omande nyanyi lagu itu gitu, atau ada air mata saya selalu mengalir. Hanya Yesus, hanya Dia yang beri aku menang. Luar biasa. Dan yang terakhir saya tutup kesaksian sedikit. Baru aja saya lihat hari ini atau semalam, cucu daripada Om Mande itu menikah. Tahun 2022 bulan Mei. Saya nggak pernah nyangka dan saya nggak pernah bayangkan. Saya pikir Om Mande masih bisa jalan 2022. Ternyata sudah pakai kursi roda. Dan beliau kelihatannya stroke. Tangan kanannya diangkat begini aja kan. Tangan kirinya begini aja. Kayaknya stroke kan, kalau orang udah begini stroke. Dia miring. Yang saya heran, waktu dia masuk ke gereja Keramat untuk ikutan, bayangkan rapi, redasi rapi, pakai baju rapi, semua rapi. Yang memberkati ada orang lain, karena dia kan juga udah tua sekali, udah hampir 90 tahun saat itu. Terus yang saya heran cuma satu, saudara. Inilah yang sampai hari ini harus saya teladani. Sepanjang dia masuk dari pintu utama, ketika dia didorong, saya bingung, kenapa ya tangan kanannya kok tadinya begini, terus dia begini. Oh, saya sadar ketika dia sudah ditaruh, memberkati semua jemaatnya. Luar biasa. Tangannya diangkat sekalipun udah lemah gitu, udah susah gitu kan. Dia tetap angkat tangannya. Dia memberkati ketika dia masuk. Itulah seorang gembala yang luar biasa. Sekalipun saat-saat terakhirnya dia sudah sakit, sudah nggak berdaya,
tapi dia tetap mau berbuat yang terbaik untuk jemaatnya. Ada haleluya. Teladan iman yang seperti ini yang harus kita tiru. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa meneladani siapa yang saudara rindukan terjadi, terutama Kristus yang kita teladani. Dia tetap mengangkat tangan untuk memberkati. Baru sampai ketika dia udah sampai ke tempat duduknya di dekat mimbar sebelah kanan, baru dia turunkan tangan. Oh, saya mengerti. Saya pikir dua-duanya setruk, saudara. Dia begini kan, ternyata enggak. Dia turunkan tangannya, dia berdoa. Dan sepanjang pemberkatan itu, dia banyak berdoa. Dia banyak ini, dia hanya melihat sekali-sekali. Dia banyak berdoa. Itu hampir 1 tahun sebelum dia pulang ke rumah Bapa di surga. Kristus kita teladani karena dia tahu sepanjang hidupnya sampai di atas kayu salib pun dia tetap bilang, "Ibu, ini anakmu, ini ibumu," kepada seluruh murid-muridnya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang tua, kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak muda yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, saling membantu antara kita semua sehingga kita didapati begitu manis ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kita manis untuk dicicipi oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Biar kita semua boleh terus bersama dengan Tuhan. Kita terus setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita angkat satu pujian, kita katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, agar kami dalam kebenaran ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh mengerti, kami boleh Tuhan Engkau berikan hal-hal yang selalu menjadi dasar dalam kehidupan kami.